Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya malam ini bertemu dengan Mbak Santi yang semalam sempat, mungkin sahabat-sahabat semuanya tahu tentang cerita Mbak Santi atas laporan dari tantenya. Mbak Santi itu ada bla 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 bla. Ini saya mau menanyakan langsung karena untuk mencari solusi, karena tantenya bersikukuh katanya Mbak Santi ini hamil, terus bapaknya nggak mengakui dan marah-marah. Terus Mbak Santi ini kelihatannya auranya memang agak beda, makanya saya berniat untuk datang dan akan tabayun, akan mengorek juga seperti apa kejadiannya. Kalau memang nanti bersedia untuk dihipnotis ya nggak apa-apa, biar dapat solusi yang jelas, tidak menimbulkan fitnah gitu. Mbak Santi, selamat malam. Oh ya Mbak Santi, saya mau nanya aja sih sebenarnya. Kemarin itu kan sempat ada peristiwa yang nggak mengenakan, mungkin menimpa ada desas-desus, dan secara khusus tantenya itu minta tolong sama tim kita gitu. Yang mau saya tanyakan ini demi kebaikan Mbak Santi sih, apa benar desas-desus itu atau yang dilaporkan tantenya itu bahwa Mbak Santi itu hamil? Enggak. Terus katanya sempat ada adegan atau terjebak mesra-mesra sama bapak, itu benar apa enggak? Enggak ya. Terus kapan ada juga ada mantan, kan prediksinya atau spekulasinya orang-orang itu kan mungkin mantannya yang mengganggu, yang terus ada ngomong bapaknya. Jujur aja kita tuh sebenarnya kan seperti dikasih challenge aja sama tantenya itu untuk menguak itu. Tapi memang kalau lihat dari auranya Mbak Santi juga kayak enggak beres gitu. Kira-kira ada hubungan apa sama mantan? Enggak. Pacaran aja ya? Pacaran aja kok. Enggak ada apa-apa. Terus ini mohon maaf nih, kira-kira apa yang disampaikan Mbak Santi itu benar? Yakin benar? Andai kata Mbak Santi saya hipnotis, gimana untuk mencari solusi, mencari kebenaran? Ya mungkin hasil dari hipnotis itu tidak bisa untuk referensi yang jelas ya. Cuman siapa tahu di situ kita dapat temukan cara untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Santi itu. Kalau memang harus ya nggak apa-apa. Gitu ya? Iya nggak apa-apa. Yakin ya? Yakin. Gimana nih kameramen, kira-kira kayaknya Mbak Santi bersedia, tapi kira-kira nantinya dia terima nggak apa yang nanti kita hasilkan saat hipnotis itu? Ini nggak apa ya? Yakin nggak apa ya? Nggak apa-apa. Bersedia nggak apa-apa Ustaz. Oke. Sekarang mohon maaf Pak, coba lihat tangannya Pak. Tangannya Mbak sini kan? Kanan kiri. Kanan. Ya gini kan. Sampai pandang. Tangannya sampai pandang. Dan pandang, fokuskan ke tengah. Fokuskan agak tinggi. Fokuskan ke tengah. Fokuskan sampai ketemu titik putih. Masuk aja kalau ketemu titik putih. Saat masuk ke situ tenangkan pikiran, lebih rileks lagi, lebih tenang lagi, rileks. Tidur. Dengarkan sugesti saya. Apapun yang saya tanyakan, jawablah dengan jujur dan apa adanya, tidak ada yang tutup-tutupi. Mengerti Mbak? Oke. Mbak, saya mau tanya, kapan hari sempat ada tantenya Mbak itu kan minta tolong sama kita, sempat ada peristiwa yang nggak mengenakan sampai perdebatan tentang kehamilan Mbak. Saya sih nggak mau seudon ya, Mbak ini benar-benar hamil apa enggak?
hamil ya. Terus waktu ditanya sama tantenya kok nggak ngaku hamil, kenapa? Saya malu. Malu. Apa yang kira-kira Mbak pertahankan untuk malu itu? Terus yang menghamili itu siapa? Mantan, pacar, atau bapaknya sendiri? Bapak. Terus kenapa Mbak waktu ditanyain nggak ngaku selain malu? Saya awalnya nggak mau. Awalnya nggak mau. Terus dipaksa apa gimana? Iya, terus dipaksa sama bapak. Kira-kira untuk apa itu kok? Motifnya apa kok sampai memaksa? Nggak tahu. Terus selain dipaksa itu, apa yang dilakukan sama bapak? Iya, Apa itu? Masih apa? masih minum. Minum. Minum apa? Minum air, minum kopi, Ayo. air. Terus reaksi setelah minum air itu apa yang Mbak dapatkan? Nggak tahu, nggak sadar. Nggak sadar gitu. Itu kira-kira sudah lama nggak itu bapak sudah berbuat seperti itu? Beberapa minggu terakhir. Tapi kok kalau beberapa itu yang Mbak sadari atau apa gimana? Karena kalau lihat dari perutnya Mbak kan itu lumayan Sadar. Yang sadar beberapa bulan. Beberapa minggu terakhir. beberapa minggu terakhir yang baru sadar ingin mengungkap atau apa? Baru sadar kalau ada sesuatu. Oh gitu. Awalnya memang nggak mau terjadi sesuatu itu, terus dipaksa sama bapak. Mbak apa pernah lihat bapaknya itu ritual atau ke rumah orang pintar itu? Nggak pernah. Terus kira-kira apa yang Mbak lakukan kalau nggak ada pengakuan? Nggak tahu. Terus itu sadar nggak Mbak itu kalau itu bapaknya Mbak? Kalau dia bapaknya itu sadar ya. Terus saat setelah minum air beberapa waktu kesini, merasa apa sama bapak? Ada rasa kasih sayang atau yang beda atau gimana kok bisa mau melakukan kayak gitu? Nggak tahu, nggak sadar. Cuma malah ada rasa yang beda. Pokoknya ngikut aja gitu ya. Kalau sudah besar gitu berarti kan udah lama dah Pak ini perilakunya bapak ini. Terus Mbak ini sekarang kerja apa? Enggak. Enggak. Nggak boleh keluar. Enggak boleh keluar. Ya Allah. Berarti terbukti sahabat. Sekarang dari pengakuan alam sadarnya Mbak ini mengakui bahwa selama ini yang melakukan asusila itu bapaknya. Ini buat bukti. Karena bagi saya cara satu-satunya ya seperti ini. Untuk menguak pelan-pelan karena kita tidak bisa langsung kursa-kursu untuk menguak. Ini kan salah satu bentuk untuk mengungkap. Nanti kita sinkronkan sama tim-tim lainnya. Terus kira-kira apa yang Mbak pikirkan kalau sudah membesar dan tidak ada jalan keluarnya? Karena banyak orang-orang bunuh diri hamil di luar nikah, terus tidak ada pengakuan dari laki-lakinya. Apa yang Mbak pikirkan untuk kedepannya? Nggak tahu. Katanya bapak yang bakal ngurus.
sebegitu takutnya ya sama bapaknya ya. Mbak sadar nggak sih, maksudnya ngerasa sih dalam pikiran dalam hati, oh perut sudah mulai besar. Maksudnya gimana? Maksudnya ada rasa apa? Ada rasa takut atau Ada bimbang, gelisah. gelisah? Kenapa Mbak nggak terbuka sama budenya? Malu atau gimana? Takut. Takut sama bapaknya. Terus andai kata nanti kita bantu untuk menguak itu, kira-kira Mbak menerima nggak atau mengakui nggak kalau emang sudah terbuka semuanya? Aku ya nggak takut kan, tapi sebenarnya di hatinya Mbak itu sebenarnya itu sadar nggak sih kalau ini salah? Sadar ya, cuman mau berbuat sesuatu nggak bisa, nggak bisa gitu, mau berontak atau apa nggak bisa ya? Nggak berani ya. Itu sobat, kalau kita sinkronkan energi yang ada pada raganya Mbak ini itu memang luar biasa. Untuk itu suatu guna-guna untuk mengendalikan pikirannya, biar ada ketakutan, biar dia merasa was-was, terus dia merasa malu, dan biar dia berpikir sendiri tentang keadaan, tidak berpikir yang lain. Jadi salah satu bentuk energi negatif guna-guna itu ya untuk mengendalikan dirinya, biar tidak ada rasa takut, tidak ada rasa apa-apa, yang penting happy aja. Karena di situ juga ada pengaruh-pengaruh yang memang tujuannya untuk hal-hal yang tidak bagus. Nah ternyata di raganya Mbak ini ada itu energi itu. Makanya kemarin itu kita mengalah bukan karena kalah, kita mencari timing yang pas untuk menguat. Dan salah satu cara yang kita lakukan seperti ini, kita hipnotis. Nanti hasilnya kita sinkronkan apa yang kita dapatkan dari teman-teman, kayak Gus Idris, kayak Bang Radit. Mudah-mudahan problem ini cepat selesai. Dan mohon doanya sobat-sobat ya, kita doakan bareng-bareng. Kan kasihan Mbak ini masih muda. Kira-kira umurnya berapa Mbak sekarang? 23. Umurnya 23 dan masih belia. Kalau sampai tidak cepat dikuat, janinnya akan terus membesar, perutnya akan terus membesar, dan pastinya dia akan rugi gitu. Ruginya apa? Bapaknya nanti gimana kalau nggak tanggung jawab, nah, terus budenya juga mau berbuat sesuatu juga nggak bisa, terus disorot masyarakat. Ya sekarang sih disorot masyarakat, tapi kan sebelum terjadi sesuatu yang luar biasa, mending saat ini kita pelan-pelan kita ungkap. Terus kira-kira pesan apa Mbak untuk Bapak? Ada pesan apa untuk Bapak? Ini kan Mbaknya kan bilang tadi yang melakukan Bapak. Kira-kira pesan Bapak apa? Pesan moral Pak? Pesan moral Mbak untuk Bapak? Bapaknya apa terus seperti ini atau biar dia sadar atau gimana? Semoga cepat sadar dan nyesel. Gitu ya. Kira-kira kalau Mbak itu berontak itu, terus benar-benar ngomong sama Bude itu nggak berani? Nggak berani. Nanti Bude yang kena. Oh gitu ya. Tapi untuk air itu memang disuruh minum ya? Itu bukan air masak sendiri kan? Biasanya habis pergi langsung ngasih. Bawa air itu.
mau tanya apa lagi nih kameramen? Kayaknya informasinya cukup. Cukup. Ya. Ya udah Mbak, saya hitung sampai 3, Mbak akan membuka mata, akan sadar dan melupakan semuanya apa yang sudah aku tanyakan. 1, 2, 3. Gimana Mbak? Apanya? Nyenyak tidurnya? Oh, Hah? Gimana Mbak? Mbaknya hamil ya? enggak. 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 Terus apa hubungannya Mbak sama mantannya? Mantan Baik pacar. ya? Baik. Baik-baik aja ya? Ini sih cuma berapa minggu belakangan memang nggak ada kontak. Nggak ada kontak. Kalau pacar punya? Pacar. Nggak punya. Enggak. Kalau sama bapak ada hubungan apa? Bapak sama anak. Bapak sama anak? Nggak ada yang sesuatu, something atau apa yang spesial? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Mbak nggak pernah minum air dari bapak? Pernah. Beberapa hari terakhir ini aja sih. Pernah ya? Pernah. Tapi pernah nggak melakukan sesuatu sama bapak atau yang seingat Mbak apa? Enggak. Yakin nggak hamil Mbak? Yakin. Yakin. Kok tadi bilangnya hamil? Kapan? Tadi. Yakin nggak hamil ya? Terus hubungan sama tante gimana? Baik atau gimana? Nggak pernah cerita apa sama tante gitu? Baik, cuma kalau untuk privasi enggak sih. Enggak ya? Jaga privasi masing-masing. Gimana ya? Kameramen gimana nih? Cukup kan? Ya udah. Kita kan tujuannya kan untuk membantu aja. Investigasi. Ya udah Mbak Santi, semoga apa yang akan terjadi ini lebih baik lagi, dan apa yang Mbak Santi lakukan itu akan ada hikmahnya. Sebenarnya saya ingin menguak lebih banyak sih, cuman ya mungkin ini cukup karena kita mau sinkronkan dulu apa yang didapat sama teman-teman. Mudah-mudahan Mbak Santi sehat selalu. Ya, makasih atas waktunya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon pamit. Selamat malam. Assalamualaikum.